Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming menamparkan leher Dark Blood Wolf, hampir menjatuhkan Dark Blood Wolf. Apa namanya? Menurutlah padaku, tegur Lu Ming. Dark Blood Wolf menggonggong seperti anjing peliharaan, sangat jujur. Orang-orang di dekatnya tercengang. Serigala darah hitam mengikuti Lu Ming seperti anak anjing. Segera, mereka tiba di depan rumah keluarga Lu. Siapa itu? Hentikan, itu Tuan Muda, penjaga di depan rumah keluarga Lu berteriak, tetapi segera bereaksi dan berteriak. Tuan Muda sudah kembali, tolong cepat masuk, Tuan Muda. Penjaga itu berkata dengan tergesa-gesa. Lu Ming tersenyum sedikit, mengangguk, dan berjalan ke rumah Lu bersama Dark Blood Wolf. Halo, Tuan Muda kembali, Tuan Muda kembali. Setelah memasuki keluarga Lu, anggota keluarga Lu melihat Lu Ming dan menyapanya dengan hormat. Setelah itu, berita menyebar dengan cepat. Keluarga Lu, Tuan Muda sangat kuat, dia sebenarnya memiliki monster yang sangat kuat. Ya, saya merasa monster ini lebih menakutkan daripada banyak tetua. Di depan Tuan Muda, dia sebenarnya jujur. Itu pasti. Anda bahkan tidak melihatnya. Tuan Muda adalah murid dari Sekte Pedang Xuan Yuan. Beberapa pelayan keluarga Lu memandang Lu Ming dari kejauhan, terutama pada serigala darah hitam, banyak bicara, dengan kagum di wajah mereka. Lu Ming menggosok hidungnya dengan senyum masam. Dia baru saja mengambil serigala darah hitam untuk transportasi. Dia tidak menyangka akan menyebabkan keributan sebesar itu. Segera, Lu Ming datang ke rumah utama. Di gerbang rumah utama, Li Ping sudah menantikannya, rupanya sudah mendengar beritanya. Minger, melihat Lu Ming muncul, Li Ping tersenyum bahagia. Bu, aku kembali untuk menemuimu, ucap Lu Ming dengan ramah. Kemudian dia menepuk leher serigala darah hitam itu, dan berkata, berbaringlah di pintu dan jangan bergerak, kalau tidak, aku akan membunuhmu untuk minum, ucap Lu Ming. Serigala darah hitam yang menyedihkan setelah menelepon beberapa kali, dia berbaring dengan patuh di tanah. Li Ping, dan para pelayan di belakangnya tercengang. Bu, ayo masuk dan bicara, ucal Lu Ming. Bagus, ucap Li Ping. Di halaman rumah utama, ada meja batu, saat ini pelayan Li Ping sudah menyiapkan makanan ringan dan membuat teh. Minger, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, ucap Li Ping bertanya dengan prihatin. Melihat mata khawatir Li Ping, Lu Ming merasa hangat di hatinya, dan berkata, Ibu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apakah menurutmu aku kuat lagi, ucap Lu Ming. Setelah berbicara, dia membandingkan lengannya, lihat kepuasanmu. Li Ping mengutuk sambil tersenyum, lalu mengubah suaranya dan bertanya, Minger, di mana Qiu Yue, bukankah kamu kembali bersama, ucap Li Ping. Lu Ming tersenyum dan berkata, Ibu, bagaimana kabar Qiu Yue? Dia sekarang seorang murid jenius dari Sekte Pedang Xuan Yuan, ucap Lu Ming. Pada saat itu, Lu Ming secara singkat berbicara tentang apa yang terjadi pada mereka selama periode ini. Tentu saja, Lu Ming melewatkan semua yang melibatkan bahaya, agar tidak membuat Li Ping khawatir. Aku tidak berharap Qiu Yue memiliki bakat seperti itu. Aku sangat bahagia untuknya, ucap Li Ping juga sangat senang mendengar bahwa Qiu Yue telah bergabung dengan Akademi Qilin yang paling misterius dan kuat dari Sekte Pedang Xuan Yuan. Qiu Yue telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan dia memperlakukan Qiu Yue seperti putrinya sendiri. Sekarang Qiu Yue menjanjikan, dia secara alami bahagia. Ibu dan anak, Anda mengobrol dengan saya kalimat demi kalimat. Mengaum. Tiba-tiba terdengar raungan keras dari luar pintu, itu adalah raungan Dark Blood Wolf. Tuan Muda, ini kami. Kemudian, sebuah suara tua datang. Tetua inti dari rumah tetua, ucap Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah, dan dia bangkit dan berjalan keluar pintu. Pada saat ini, Dark Blood Wolf sedang berdiri di depan pintu, dengan rambut merah berdiri tegak, menatap kelima lelaki tua itu. Apa yang kamu lakukan? Turun ke tanah, ucap Lu Ming menamparkan Dark Blood Wolf lagi. Serigala darah hitam melolong, dan dengan patuh berbaring di tanah lagi. Tuan Muda, ini binatang perangmu. Ini sangat kuat, aku khawatir itu adalah monster tingkat kedua dan tingkat kedua, ucap seorang tetua inti,
melihat serigala darah hitam, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Monster-monster tingkat kedua, setara dengan seniman bela diri tingkat kedua. Di keluarga Lu, sebagian besar tetua hanya berada di tingkat pertama seni bela diri. Hanya sejumlah kecil tetua, serta tetua inti dari rumah tetua, yang memiliki tingkat kultivasi di atas seni bela diri tingkat kedua. Serigala darah hitam ini, yang ditempatkan di keluarga Lu, dapat dianggap sebagai ahli top. Bagaimana mungkin Tuan Muda memiliki monster seperti monster perang? Benar-benar hebat. Beberapa tetua inti berpikir sendiri. Oh, apakah ini serigala darah hitam? Ini bukan binatang perangku. Aku menangkapnya dengan santai di jalan. Kecepatannya tidak buruk, lebih cepat dari kuda bersisik hijau, ucap Lu Ming dengan santai. Ah, apa, alat transportasi biasa, ucap 5 tetua inti tercengang, lalu saling memandang dengan ragu. Beberapa tetua datang menemui Lu Ming. Ada apa? Tanya Lu Ming. Bukan apa-apa, hanya saja Tuan Muda sudah lama tidak kembali, jadi aku hanya datang untuk melihat Tuan Muda. Kelima tetua inti saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata. Lu Ming sedikit mengernyit, seolah 5 tetua inti menyembunyikan sesuatu darinya. Penatua, ada yang salah. Pada saat ini, seorang pria besar bergegas mendekat dan berteriak dengan penuh semangat. Wajah 5 tetua inti tiba-tiba berubah, dan Kiki bertanya, ada apa? Pria parubaya itu melirik ke 5 tetua, lalu ke Lu Ming, dan kemudian berkata, bandit ular pasir dan tulang kering bandit ada di sini lagi. Ini serangan mendadak, kali ini tambang besi halus di selatan, dan sekarang tambang besi halus di Kepung, ucap pria parubaya itu. Beberapa sesepuh inti lainnya juga tampak khawatir. Tetua, apa yang terjadi? Ucap Lu Ming bertanya. Hei, Tuan Muda, ini seperti ini. Pada saat itu, seorang tetua inti menjelaskan. Pegunungan Monster Beast membentang ribuan mil dan mencakup beberapa kota, ada juga banyak bandit yang aktif di pegunungan Monster Beast. Dekat kota Feng Huo adalah bandit ular pasir. Bandit tulang layu adalah sekelompok bandit yang aktif di dekat kota besar lain, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada bandit ular pasir. Sekitar setengah bulan yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bandit ular pasir tiba-tiba bergabung dengan bandit tulang kering dan mulai menyerbu beberapa tambang dan karavan keluarga Lu. Secara alami, keluarga Lu juga mengorganisir master untuk mengepung dan menekan mereka, tetapi di antara bandit tulang layu, ada banyak master. Pemimpin bandit tulang layu adalah seniman bela diri tingkat 5 yang kuat. Beberapa hari yang lalu, para tetua inti dari keluarga Lu dikirim, tetapi tetua inti terkuat dari keluarga Lu, seorang seniman bela diri tingkat keempat, terluka di tangan pemimpin pencuri tulang layu, dia bahkan masih tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bandit ular pasir, bandit tulang kering, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming memancarkan niat membunuh. Dia sangat akrab dengan bandit ular pasir. Modal awal pertamanya dicuri dari sarang bandit ular pasir. Benar-benar berani menyerang keluarga Lu saya. Ayo pergi, saya akan membunuh mereka, ucap Lu Ming dingin. Tuan Muda, jangan bertindak gegabah. Pemimpin bandit tulang layu adalah seniman bela diri yang kuat di tingkat kelima. Saya tahu bahwa Tuan Muda sangat berbakat, tetapi bagaimanapun juga, kita belum lama bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Kami tidak akan bisa membelanya. Bandit ular pasir dan tulang layu lagi pula, hanya ada sedikit bandit, jadi tidak mungkin untuk menyerang mereka. Mendengar bahwa Lu Ming akan membunuhnya, ekspresi dari 5 inti semua tetua berubah, dan mereka buru-buru menasihati. Ya, Minger, jangan bertindak gegabah, ucap Li Ping juga menyarankan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.